Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar nih? Udah lama ya podcast dari Kajian Strategi dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Keperawatan belum muncul kembali nih. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai skripsi di podcast ketiga ini. Mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu mengenai skripsi, yaitu tugas akhir. Nah, kali ini ada yang berbeda. Tahu nggak itu apa? Yang berbeda adalah jurnal publikasi untuk tugas akhir pengganti skripsi. Nah, apa itu ya jurnal publikasi? Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan pemateri yang tentunya sangat keren banget, yaitu Eliada Daily. Nah, beliau ini saat ini bekerja sebagai koordinator paramedik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Wah, keren banget sih ya untuk latar belakang pekerjaannya. Beliau merupakan mahasiswa keperawatan Universitas Nasional angkatan tahun 2016. Wah, ini nggak beda jauh nih ya dari saya dan mungkin dari teman-teman semua. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita berbincang-bincang dengan KL. Aku pernah dengar Bang El itu mengambil jalur publikasi ya untuk skripsinya. Iya, betul. Nah, bedanya jalur publikasi sama skripsi itu apa sih? Kalau bedanya skripsi dengan jalur publikasi itu tentu sama ya, karena sama-sama menempuh proses skripsi. Nah, cuman metodenya yang berbeda. Kebanyakan mahasiswa kini kan taunya skripsi, habis itu sidang, dan skripsinya diakui oleh kampus. Nah, kalau kita, khususnya saya kemarin, pengalaman saya itu, saya punya mindset atau punya pola pikir yang berbeda dengan teman-teman mahasiswa pada umumnya yang berada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional, di mana teman-teman sibuk dengan skripsi, sibuk dengan judul, sibuk dengan bagaimana harus bisa lulus dengan tepat waktu, dan sibuk dengan IPK akhir dari skripsi tersebut. Tapi kalau saya sendiri, saya sibuk bagaimana memikirkan judul dan memikirkan agar hasil penelitian saya ini bisa diakui di tingkat nasional maupun internasional. Karena rasanya tidak puas jika kita hanya berpikir pada saat kita diakui oleh pihak kampus kita sendiri. Itu tidak memberikan kepuasan pada diri sendiri. Begitu kurang lebih. Nah, kalau boleh tahu judul jurnal publikasi KL itu apa ya, Kak? Untuk judul itu ini sih, pengaruh COVID-19 terhadap mahasiswa tingkat 4 dalam ini ya, di dalam penyusunan atau penyelesaian tugas akhir. Itu. Oke. Nah, untuk ini nanti untuk lebih jelasnya saya bisa kirimkan yang namanya hasil penerimaan judul saya ini di tingkat jurnal nasional maupun internasional ya. Nanti bisa saya kirimkan kepada adik-adik biar bisa belajar juga dan bagaimana sih bentuk dan bagaimana caranya biar kita bisa diterima dan seperti apa rupa hasil penelitian yang bisa diterima di tingkat nasional maupun internasional begitu. Lalu Kak, untuk prosesnya Kak, jalur publikasi dengan skripsi apakah sama atau beda Kak? Atau ada pembeda proses dari jalur publikasi jalur publikasi ini Kak? Tentu sangat berbeda jauh ya. Kalau kita skripsi kan kita harus melakukan penelitian di lapangan. Setelah melakukan penelitian lapangan, kita langsung minta ACC oleh pihak dosen dan diterima oleh pihak kampus. Dan habis itu selesai. Cuma sampai di situ tugasnya. Dan nanti mengikuti sidang di akhir untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Nah, kalau untuk proses metode publikasi jurnal internasional, kita tetap melakukan penelitian seperti pada umumnya, cuman kita memiliki tambahan khusus, di mana hasil dari skripsi kita itu kita membuat manuskrip.
manuskrip ini bisa kita artikan dengan rangkuman, biar lebih singkat, padat dan jelas, dengan berbentuk bahasa Inggris. Nah, di dalam proses pembuatan publikasi jurnal ini kita 2 kali kerja sih sebenarnya. 2 kali kerja, di mana kita penelitian, habis itu kita buat manuskripnya dalam bentuk bahasa Inggris dan dalam bentuk teks in English yang baku ya, bukan menggunakan Google Translate atau Google terjemahan yang seperti biasa membantu teman-teman untuk mempermudah in English-nya ya, tapi benar-benar bahasa Inggris baku. Karena ketika kita menggunakan Google Translate, itu akan ketahuan kepada pihak dosen pembimbing maupun di pihak publikasi jurnal internasional. Itu tidak akan diterima karena memuatkan kata tidak baku di dalam translator bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Nah, ketika nanti kita sudah membuat manuskripnya dalam berbentuk bahasa Inggris, kita diseleksi lagi sama publikasi jurnal internasionalnya. Seleksinya apa? Kita dinilai sejauh mana kepatenan atau sejauh mana kompetensi atau sejauh mana tingkat keberhasilan di dalam penelitian sesuai dengan judul yang kita ajukan. Itu poin pertama. Poin kedua, bagaimana penyusunan manuskripnya, ya. Dan yang ketiga, apa poin utama yang membuat publikasi jurnal internasional ini tertarik untuk mempublish hasil penelitian kita. Karena kan kita kalau di Indonesia kan banyak yang ingin publikasi jurnal, tidak bisa diterima begitu saja. Mesti mengikuti proses seleksi terlebih dahulu. Bisa diterima atau enggaknya hasil penelitian ini. Bisa dipublikasikan di layak umum nggak hasil penelitian ini. Karena mengapa? Dari hasil publikasi jurnal ini, mungkin teman-teman pernah buka Google ya ketika mencari referensi jurnal, ada jurnal yang berbayar. Betul kan? Iya. Nah, jadi kita juga bisa memperoleh penghasilan ke depannya kalau kita memiliki bakat ya di dalam penelitian, di dalam memuat karya di tingkat publikasi jurnal nasional maupun internasional. Kita akan memperoleh hasil dari situ berupa uang, baik itu dolar maupun rupiah, tergantung bagaimana manajemen kita ke depannya di dalam mempublikasi jurnal, membuatkan penelitian yang bisa diterima oleh semua pihak dan bisa dimuatkan untuk publikasi jurnal dan diterima di tingkat nasional maupun internasional gitu. Jadi sangat berbeda prosesnya. Bisa dikatakan lebih sulit kalau kita melakukan skripsi dengan metode publikasi jurnal nasional maupun internasional ya. Dan itu merupakan suatu kebanggaan sendiri terhadap pribadi kita masing-masing. Gitu. Wow, keren banget berarti ya, Kak? Ya, kalau secara pribadi itu sangat luar biasa ya, karena pengalaman saya selama ini mungkin dianggap sebelah mata atau saya tidak begitu pintar-pintar amat, saya bukan orang yang begitu cukup cerdas, tapi saya percaya bahwa proses yang kita tekuni, proses yang kita jalankan, proses yang membuat kita terbentuk, itu akan membuatkan hasil yang sangat kita inginkan. Saya tidak pernah terpikir kalau dulu saya ingin menempuh jalur skripsi dengan metode publikasi jurnal, karena saya tahu kemampuan saya. Tapi berkat dosen pembimbing, berkat orang lingkungan sekitar saya untuk mendorong kita lebih up lagi, lebih berani tampil beda, berani untuk mencoba melampaui batas kemampuan, kita akan menerima kebanggaan itu sendiri. Jadi pada intinya sih buat teman-teman yang sedang menyusun skripsi hari ini atau sedang menempuh tugas akhir, percaya sama kemampuan kamu, dan kalau bisa upgrade kemampuan kamu yang selama ini orang anggap rendah, orang anggap tidak bisa apa-apa, tidak berguna, tidak mampu. Kamu harus bangkit dan buktikan you can do it gitu. Kamu bisa, kamu mampu melampaui itu semua, dan pada hasilnya kamu bisa membuktikan pada seluruh jutaan manusia di Indonesia, nasional maupun di internasional. Tidak hanya kampus saja yang bisa mengakui diri kamu, tapi semua orang bisa mengakui bahwa kamu hebat, kamu mampu, dan kamu bisa. Gitu. Wah, keren banget Kak, benar-benar keren sih Kak kalau menurut aku. Nah,
Kalau menurut kakak sendiri, apa sih keunggulan jurnal jalur publikasi ini dengan skripsi? Dan apa ada nggak sih kak kendala-kendala hal apapun itu yang menghambat pembuatan skripsi kakak di masa pandemi ini? Ya, kalau untuk keunggulannya sangat beda jauh. Kalau keunggulannya kita memilih metode publikasi jurnal, yang pertama pengakuan. Yang pertama pengakuan, yang kedua pembuktian, dan yang ketiga adalah hasil. Ya, kita bahas poin pertama dulu, itu pengakuan. Teman-teman punya mimpi untuk diakui oleh semua orang, tidak hanya orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Kita ambil contohnya, kita sedang berada di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Ketika diri kamu atau diri Anda, diri teman-teman ingin diakui oleh semua orang, pasti Anda ingin tampil berbeda. Ingin menunjukkan kepada semua orang, saya berbeda dengan yang lain, saya memiliki keunikan dari yang lain. Saya punya tingkatan lebih dari satu dari yang lain, gitu ya. Sehingga terjadilah sebuah pengakuan. Dulu saya berpikir begini, saya tidak mau hanya diakui oleh pihak kampus saja, bahwa skripsi saya diterima dan paten di kampus, dan habis itu dimasukkan dalam perpustakaan. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya memiliki mindset, saya ingin apa yang saya temukan ini, apa yang saya teliti ini, dipublikasi secara umum. Semua orang bisa melihat. Di tingkat internasional bisa melihat, di tingkat nasional bisa melihat, di seluruh jajaran kampus yang ada di Indonesia bisa melihat. Siapapun bisa mengaksesnya. Nah, itu di dalam poin pertama, pengakuan. Yang kedua, pembuktian. Pembuktian ini saya artikan bahwa kamu bisa melampaui batas kemampuan kamu jika kamu mampu berproses dengan baik, mampu menelaah setiap judul, setiap penelitian yang kamu lakukan. Jangan sampai penelitian atau judul yang kamu ambil salah, atau terlalu memaksakan diri, atau karena paksaan dari pihak-pihak lain, atau karena disuruh sama pihak dosen, kamu harus meneliti ini dengan judul ini, sehingga tidak menghimpuni kemampuannya, sehingga tidak membuat dia nyaman dengan apa yang dia teliti. Tapi buktikan bahwa kamu bisa menemukan sebuah formula baru, sebuah judul baru, sebuah penemuan baru, sebuah penelitian baru yang membuat kamu mampu melaksanakannya, mampu menelitinya, dan mampu membuat sebuah keberhasilan yang luar biasa, sehingga terjadi pembuktian bahwa diri kamu bisa dan bisa memberikan kepada semua orang sebagai inspirasi. Saya bisa, maka kamu juga harus bisa. Nah, untuk di poin ketiga, yaitu hasil. Hasil akhirnya adalah keunggulan dari metode publikasi jurnal ini. Kamu diberikan sebuah penghargaan oleh pihak publikasi jurnal bahwa congrats, congratulations, atau selamat buat Anda yang sudah berhasil melakukan penelitian ini, dan hasil penelitian ini akan dipublish di tingkat nasional maupun internasional, yang dimana semua orang bisa mengaksesnya. Dan yang kedua, kalau kita di tingkat kampus, universitas nasional, bagi kita yang bisa mempublikasi jurnal kita di tingkat nasional maupun internasional, kita tidak perlu lagi yang namanya sidang. Bukan karena kita takut sidang, tapi kita sudah dianggap sudah mampu dan sudah paten hasil penelitiannya tanpa perlu dipertanyakan lagi siapa yang mengerjakannya, apakah benar kamu yang melakukan penelitiannya, apakah benar kamu yang merangkum atau mengisi atau mengerjakan keseluruhan skripsi ini. Sama seperti pada umumnya jika kita melihat mahasiswa pada umumnya melakukan skripsi dan akhirnya mereka mengikuti sidang untuk mempertanggungjawabkan hasil dari penelitian tersebut. Tetapi kalau untuk publikasi jurnal, kita tidak perlu melewati fase itu lagi. Karena kenapa? Kita sudah paten, ya. Bukan hanya kampus saja yang mengakui kita, tapi publikasi jurnal nasional maupun internasional sudah mengakui kita terlebih dahulu. Karena proses metode publikasi jurnal internasional ini, kita harus diterima dulu oleh publikasi jurnal internasional, dan ketika sudah diterima, ada buktinya, bukti suratnya,
tertulis secara sah keabsahannya, baru kita memberikan pengajuan ke pihak kampus Universitas Nasional atau di fakultas kita sendiri. Kita berikan kepada dosen pembimbing, kita berikan kepada pihak panitia penyelesaian tugas akhir, yaitu membuktikan bahwa saya sudah diterima oleh publikasi jurnal internasional ataupun nasional. Maka dari itu saya tidak perlu mengikuti persidangan lagi karena saya sudah paten, karena saya sudah diakui. Dan ini buktinya nanti akan dikirimkan kepada kita LO-nya, ada LO hasil dari penerimaan publikasi jurnal sudah berhasil, begitu. Wah, boleh tuh Kak, nanti dikirimin mungkin ya Kak, jurnal punya KL. Boleh. Nah Kak, untuk kendalanya tuh Kak, ada nggak sih Kak kendala yang signifikan dalam pembuatan jurnal ini Kak? Ya benar, kalau untuk kendala sangat ada kendala ya. Kendala yang pertama itu ya pemilihan judul, dan yang kedua, apalagi masa pandemi ini kan kita tidak bisa langsung terjun ke lapangan ya. Ini sangat membatasi kita, jadi kita harus cerdas dan bijak di dalam menentukan judul. Terus kendala yang kedua, kesiapan referensi kita. Jadi kita harus banyak referensi jurnal internasional juga yang membantu penunjang penelitian yang kita lakukan. Dan yang ketiga, yang paling signifikan lagi adalah kendala di translate Indonesia ke bahasa Inggris, gitu. Itu sangat terkendala sih ya, karena benar-benar harus memuatnya yang namanya bahasa baku, tidak bisa menggunakan Google Translate ataupun semacamnya, dan itu diuji kata bakunya, jadi tidak sembarangan. Jadi ketika teman-teman kedepannya memiliki mimpi yang sama dengan saya, ingin diakui oleh semua orang, ingin penelitiannya bisa diakui di tingkat nasional maupun internasional, maka teman-teman harus banyak belajar ya dalam bahasa Inggris. Itu sangat penting untuk dalam karir ataupun di dalam proses belajar mengajar, bahkan di tugas akhir pun ketika kita punya mimpi besar, kita harus mampu berbahasa Inggris itu ya. Terus perbanyak teman-teman di sastra Inggris yang mungkin mampu membantu teman-teman untuk translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Terus kendala berikutnya adalah ini, ketika kita publikasi jurnal, pengajuan publikasi jurnal ke lembaga tertentu, itu kita harus menunggu lama, sekitar 1 bulan. Hasilnya apakah penelitian kita ini diterima untuk publikasi jurnal atau tidaknya. Dulu saya sangat deg-degan karena saya baru menerima hasil publikasi jurnal saya itu diterima itu 1 hari sebelum pengumpulan berkas skripsi pada kampus. Itu saya sudah ambil konsekuensinya atau sudah berani ambil resikonya. Karena kenapa? Resikonya begini. Saya kan baru menerima hasilnya 1 hari sebelum akhirnya dikumpulkan tugas skripsi atau tugas akhir. Nah, kalau saya tidak menerima jawaban dari publikasi jurnal, maka saya akan gugur. Gugur dalam arti saya tidak bisa lulus tepat waktu sesuai yang diberikan. Otomatis saya harus mengikuti semester berikutnya jika tidak ada keringanan dari pihak kampus untuk pengajuan skripsi yang telah saya teliti. Tapi puji Tuhannya saya berhasil dan menerima hasilnya itu esok pagi hari di mana hari terakhir pengumpulan berkas skripsi untuk diajukan untuk ikut serta dalam proses sidang. Nah, itu yang membuat saya terharu, membuat saya cukup bahagia ya, karena itu injury time atau detik-detik terakhir di mana saya harus ambil resiko gitu. Dan dengan bangganya saya berhasil menerima balasan dari lembaga tertentu bahwa saya diterima dan penelitian saya layak untuk dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional gitu. Wah, berarti untuk risikonya cukup besar ya Kak, dan cukup besar. Harus menguasai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Wah, keren banget Kak. Nah, dan untuk kendala berikutnya, pada saat
dosen pembimbing sudah dibagikan oleh pihak Kaprodi Fakultas Ilmu Kesehatan, 3 bulan pertama itu saya sangat santai. Teman-teman saya sudah berlomba-lomba, sudah ada yang bab 2, bab 3, dan lain sebagainya macamnya. Sudah melakukan penelitian. Setelah 3 bulan proses penelitian teman-teman saya baru melakukan penyusunan skripsi. Karena kenapa? Selama 3 bulan itu saya berpikir, apa yang harus saya teliti? Karena sebelum masa pandemi ini masuk ke Indonesia, saya sudah punya 3 judul yang saya rencanakan untuk saya ajukan ke pihak dosen pembimbing yang dibagikan kepada saya. Ya, saya punya 3 judul di bagian keperawatan jiwa, medikal bedah, dan luka. Ada 3 judul yang sudah saya rencanakan sebelumnya, sebelum saya memilih judul yang baru ini. Selama 3 bulan saya merenung. Terus yang kedua, posisi saya kan, saya juga sibuk dengan kegiatan di luar, sibuk dengan pekerjaan saya, sibuk dengan kegiatan lainnya, yang membuat saya terhalang untuk bisa melakukan proses penyelesaian tugas akhir itu dari awal. Sedangkan teman-teman saya dalam 3 bulan pertama mereka sudah heboh, mereka sudah tempur di lapangan, tempur di dalam penyusunan skripsinya. Sedangkan saya masih proses dalam berpikir apa yang harus saya lakukan. Ditambah lagi pada masa itu saya aktif juga menjadi relawan COVID-19 ya. Salah satu benteng terdepan di Indonesia saat ini untuk melawan pandemi yang sedang terjadi di negara kita. Jadi itu membuat saya cukup stres dan cukup pusing. Dan akhirnya saya bisa menemukan judul tersebut, saya melakukan pengajuan, saya baru bimbingan kepada dosen pembimbing 1, pembimbing 2, dan saya tancap gas, saya buru-buru, karena selama 3 bulan itu saya mencari referensi jurnal sebanyak mungkin ya untuk penunjang skripsi saya. Akhirnya ketika saya melakukan pengajuan, itu sangat dipermudah oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Karena kenapa? Saya sudah siap. Referensi jurnal saya bagus, referensi jurnal saya memenuhi, sehingga saya tinggal melakukan pengisian bab 1, bab 2, bab 3 sampai pada akhirnya. Dan ketika saya keluar dari bab 1 sampai selesai, saya langsung melakukan pengajuan publikasi jurnal dan saya langsung translate dan menyusun manuskrip dalam berbentuk bahasa Inggris. Meskipun sering ditolak ya manuskrip saya sering ditolak karena banyak muatan kata tidak baku di dalam translate-nya. Di situ saya sering gagal dan pada akhirnya saya berhasil begitu. Wah, berarti untuk kendalanya benar-benar signifikan banget ya Kak untuk jurnal jalur publikasi ini. Nah, mungkin Kak KL bisa kasih nih tips and trick ataupun motivasi untuk adik-adik tingkat KL yang saat ini mungkin sedang berada di fase-fase semester tingkat akhir kayak saya nih contohnya Kak. Gimana sih Kak tips and trick-nya gitu untuk menghadapi skripsi yang mungkin bisa dibilang bikin stres ini kali ya? Betul. Ya, trik dan tipsnya gampang. Tips yang pertama, teman-teman harus mengenali diri kalian dulu. Kalian kenal terhadap diri kalian dulu. Kenal terhadap kemampuan. Kalian harus tahu dan harus bijak menentukan judul. Jangan sampai teman-teman salah judul. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan mau dipengaruhi oleh teman ataupun lingkungan. Oh, kamu harus milih judul ini. Lebih gampang. Tidak. Bukan itu yang menentukan keberhasilan kamu. Tapi yang menentukan keberhasilan kamu dalam menentukan judul itu adalah diri kita sendiri. Karena kita lebih tahu sejauh mana tingkat kemampuan kita, sejauh mana kita mampu menekuninya dan bisa melakukan penelitian sesuai dengan background kita, apa yang kita sukai. Dan kita lihat situasi pandemi saat ini. Jadi harus benar-benar bijak dalam menentukan judul. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum melakukan pengajuan judul kepada pihak dosen pembimbing, teman-teman harus sudah siap terlebih dahulu di dalam apa? Penunjang jurnal. Kalian harus banyak referensi jurnal internasional maupun referensi jurnal nasional. Supaya apa? Ketika teman-teman melakukan proses pengajuan judul, dosen harus mengatakan tidak untuk menolakmu. Tapi kita harus bisa mempercayakan dosen untuk menerima judul kita. Karena kenapa? Kita sudah siap.
referensi penunjang jurnal kita sudah siap dan kita mampu, sehingga ketika proses penerimaan judul kita dipercepat, maka kita akan cepat untuk melakukan proses skripsi ya, bab 1, bab 2, bab 3. Karena kenapa? Kita punya target. Targetnya itu adalah saya harus lolos publikasi jurnal. Itu. Jadi teman-teman punya target. Ketika teman-teman punya target, maka teman-teman akan sungguh-sungguh di dalam melakukannya, sungguh-sungguh di dalam mengerjakannya. Itu. Yang ketiga, ini yang sering terjadi. Teman-teman sering stres, sering bingung, sering tidak tahu apa yang harus saya lakukan di skripsi. Ya kan? Nah, Iya, betul banget, Kak. teman-teman harus mengubah moodnya. Jangan gunakan cara tergantung mood, saya bad mood. Jangan. Tapi teman-teman harus optimis. Ya, jangan pernah bingung, jangan pernah stres untuk memulai. Tapi bahagialah untuk memulai. Karena kenapa? Di situ Anda diberi kesempatan untuk mencoba memulai dari awal. Nah, ketika teman-teman diberikan kesempatan untuk memulai, diberikan kesempatan untuk pembuktian, diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang baru, ambillah kesempatan itu. Jangan stres, jangan bingung, jangan takut. Tapi optimis karena Anda sudah diberikan kesempatan untuk mencoba. Ya, harus garis bawahi, diberikan kesempatan untuk mencoba. Ya, karena semua orang tidak memiliki kesempatan yang sama. Jadi teman-teman harus punya ambisi yang kuat dan optimis, mampu dan bisa meraih impian sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan semangat, itu intinya semangat. Ya, meskipun kalian dibuat kurang istirahat, ya kan, di dalam penyusunan skripsinya sampai subuh belajarnya, mencari jurnal, tidak masalah. Karena itu adalah proses, bagian dari perjalanan untuk menggapai yang kalian inginkan, menggapai impian kalian. Tidak ada impian yang instan, tapi impian yang sempurna adalah ditempa di dalam sebuah proses yang sangat sakit. Nah, dalam kesakitan itu kalian harus berani untuk tersenyum, berani untuk semangat, berani untuk mencoba. Nah, untuk yang keempat, teman-teman harus belajar bahasa Inggris. Itu penting, sangat penting. Belajar bahasa Inggris. Tidak ada kata telat untuk belajar bahasa Inggris dari sekarang. Yang keduanya, Kak, bagaimana dong? Saya kan kurang-kurang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris saya belepotan. Ya kan? Saya tidak mampu untuk pronunciation dengan baik. Teman-teman bisa ambil trik yang lain. Bagaimana caranya? Perbanyak bergaul dengan anak-anak bahasa Inggris. Ya, belajar sama mereka. Bagaimana coba koreksi hasil terjemahan saya sudah benar atau belum? Nah, jadi minta bantuan kepada pihak-pihak yang benar-benar mampu melakukan speak in English, mampu untuk menerjemahkan dalam kata baku. Karena itu sangat penting. Jika teman-teman tidak memiliki akses ke sana, maka ya sudah, mimpi teman-teman tidak bisa untuk publikasi jurnal. Dan teman-teman harus di tingkat strata kampus saja penerimaan atau pengakuannya. Gitu. Jadi itu sangat penting sekali ya. Punya banyak teman anak sastra Inggris, punya banyak teman yang mampu dalam berbahasa Inggris, punya dosen pembimbing yang bisa berbahasa Inggris, bisa memberikan solusi, gitu. Nah, terus tips yang berikutnya, kalian harus banyak bertanya sama dosen pembimbing. Gak apa-apa kalian dibilang kamu cerewet banget sih, kamu banyak bertanya, nggak masalah. Karena kenapa? Itu adalah proses akhir yang harus kalian tempuh, di mana ujung tanduk kalian, di mana itu adalah hasil terakhir kalian untuk lulus gitu. Jadi harus banyak bertanya, Bu, bagaimana dengan ini, saya kurang mengerti, Bu. Pokoknya harus sering komunikasi sama dosen pembimbing, bangun hubungan emosional, bangun ikatan persahabatan dengan dosen. Yang saya cukup kecewa terhadap teman-teman mahasiswa yang pertama, takut terhadap dosen pembimbing.
kalian jangan pernah takut dengan dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing itu tidak segalak, tidak seserem yang teman-teman bayangkan. Ya, ketika teman-teman sudah takut duluan, ya sudah. Kalian akan memiliki rasa ketakutan terus. Bahkan untuk memulai saja kalian sudah takut. Tapi ubah mindset kalian, ubah pola pikir kalian. Dengan cara apa? Kalian harus menganggap dosen pembimbing itu adalah sahabat kalian yang sedang berjuang bersama dengan kalian di dalam proses tugas akhir. Karena kenapa? Dia yang akan membantu teman-teman. Dia yang akan banyak membimbing teman-teman. Dia yang akan mengarahkan teman-teman. Dia yang akan memberikan solusi terbaik buat teman-teman. Jadi, jangan pernah takut. Anggap dia sahabat kamu. Ya, bagaimana ketika teman-teman bertemu dengan sahabat? Kalian pasti have fun. Kalian pasti terbuka. Wah, saya lagi galau nih contohnya. Wah, saya lagi kurang ini nih. Wah, saya kurang tahu yang mengenai hal ini. Bisa nggak kamu bantu saya? Kan begitu kita dengan sahabat kita. Kita sangat akrab. Kita sangat arif dengan sahabat kita. Maka perlakukanlah perlakuan yang sama terhadap dosen pembimbing. Banyak bertanya, banyak berdiskusi, ya, banyak berbincang seputar terkait jurnal, seputar terkait skripsi, seputar terkait penelitian yang sedang teman-teman perjuangkan. Dan yang berikutnya adalah kalian harus berpikiran positif terhadap apa yang sedang kalian perjuangkan. Berpikir positif terhadap skripsi yang kalian jalankan. Berpikir positif adalah motivasi kuat, adalah kekuatan yang sangat kuat untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian berpikir positif sama diri kalian, berpikir positif sama kemampuan kalian, maka apapun bisa kalian lakukan. Maka apapun yang kalian kerjakan bisa berhasil. Maka apapun yang kalian rencanakan dapat berjalan dengan baik. Jadi jangan pernah berpikir negatif terhadap kemampuan, terhadap diri kalian sendiri. Ya, sering itu terjadi pada mahasiswa. Dia berpikiran negatif. Jangan-jangan saya nggak mampu. Wah, mampu nggak ya saya untuk publikasi jurnal? Bisa nggak ya saya berbahasa Inggris? Jangan sampai terjadi. Ya, Kak? Iya, jangan terjadi pesimis duluan. Tapi berpikir positif. Positiflah terhadap diri kalian. Supaya apa? Supaya apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan dapat berjalan dengan baik. Dan hasilnya bahagia, memiliki kebanggaan. Saya puas terhadap apa yang saya lakukan. Saya berhasil terhadap apa yang saya kerjakan. Saya bangga terhadap hasil yang saya peroleh. Begitu. Nah, begitu sih tipsnya. Ini bermanfaat banget sih Kak, tips and trick dan motivasinya khususnya untuk kami-kami nih yang di semester akhir. Emang berpikir positif tuh dapat vibes positifnya tuh juga dapat ya Kak. Jadi lebih semangat, moodnya lebih naik lagi. Betul. Pembahasannya kayaknya kalau kita lanjutin tuh bakal lebih panjang ya Kak. Karena mungkin ini podcast ketiga dari divisi Kastrat yang memang ditunggu-tunggu banget dengan tema skripsi, apalagi dengan pematerinya ini KM benar-benar berpengalaman banget dalam jurnal publikasi yang kisahnya ini menginspirasi banget nih. Oke Kak, terima kasih ya Kak, terima kasih banyak untuk pembahasan kali ini karena bersedia menjadi narasumber di podcast ketiga ini. Semoga ilmu yang Kakak berikan ini dapat bermanfaat bagi yang mendengar. Dan semoga bisa menjadi motivasi bagi kami-kami yang akan mengerjakan skripsi. Oke, baik. Untuk penutup terakhir ya, saya ada yang ingin saya katakan kepada teman-teman yang sedang berjuang hari ini untuk tugas akhir. Percayalah bahwa proses yang kalian jalankan hari ini tidak sia-sia, apapun hasilnya. Apapun metode yang kalian tempuh, tetaplah berjuang, tetap optimis, dan jangan lupa yang namanya ibadah, ya. Apapun yang sedang kalian rencanakan hari ini, apapun yang sedang kalian jalani saat ini, tetap berserah pada Tuhan, karena bagaimanapun tidak ada sahabat yang selalu memberikan kita motivasi, tidak ada sahabat atau keluarga yang selalu memberikan kita kepercayaan diri penuh. Satu-satunya sahabat karib kita adalah berserah pada Tuhan yang Maha Esa.
yang selalu memberikan kekuatan penuh, yang memberikan kita kepercayaan penuh, yang memberikan kita kepercayaan diri penuh, dan tentunya teman-teman tahulah sesuai dengan keyakinan masing-masing bagaimana ketika kita menjalankan ibadah kita akan memiliki rasa yang tenang, kita memiliki pikiran yang positif, dan kita percaya terhadap atas apa yang kita jalankan saat ini. Dan berikutnya, semoga teman-teman berhasil dan semoga teman-teman lulus dengan hasil yang memuaskan. Dan semoga teman-teman yang saya sangat kasihi bisa memberikan yang terbaik buat diri sendiri dan buat kampus tercinta. Itu saja. Amin, amin. Semoga ya, Kak. Amin. Terima kasih Kak El atas kesempatannya, atas waktu luangnya untuk mengisi podcast pada hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin lain waktu kita akan bahas lagi, mungkin di lain kesempatan di diskusi seminar mungkin ya, Kak. Boleh. Nanti kita bisa kasih pencerahan kepada adik-adik. Oke, siap.